Technical View Counseling 23 Februari 2021 jam 11:59 waktu Indonesia bagian Barat. High 1.4082 dan low 1.4061 dan running price 1.4081. Kembali dengan faktor bullish yang sangat menggembirakan. Ya, untuk Anda yang menahan area buy, ternyata kemarin mencapai 1.4085, congratulations, area low-nya 1.3979. Kemarin kalau tidak salah kita melakukan buy di area 1.400 ya. Tapi ya, warning yang kemarin saya sampaikan ini masih berlaku sampai hari ini ya. VFA 100% di 1.4177. Kita akan lihat apakah ini berhasil tersentuh apa tidak. Ya, ekspektasinya sebenarnya spike, lalu kemudian nantinya dia terkoreksi. Ya, ingat bahwasanya Fibonacci expansion kuncinya ada di 100% dan 161.8%. Tapi untuk menjangkau 1.45 saya rasa masih cukup banyak waktu untuk hal tersebut. Saya lebih refleksinya mungkin 1.4177 mungkin saja terjadi di minggu ini, tapi mungkin belum untuk hari ini. Ya, itu yang sangat logis ya. Tapi kalau misalkan dilihat dari polanya, ya seharusnya ini akan tersentuh. Tapi kita lihat beberapa data ekonomi, saya rasa kalau misalkan pelemahan dolar masih berlanjut, ini akan mendukung penguatan pound sterling. Tapi faktor internal, ingat bahwasanya faktor internal masih jauh lebih penting daripada faktor eksternal. Ya, pengumuman dari Boris Johnson kemarin kurang lebih dengan pembukaan ekonomi kembali, itu dengan pembukaan sekolah di tanggal 8 Maret dan selanjutnya tahap 2, tahap 3, tahap 4. Dan itu adalah proses yang cukup lambat menurut beberapa pengamat terkait dengan vaksinasi yang sebetulnya lebih lancar daripada kompatriotnya kawasan Eropa. Nah, jadi ini agak sedikit rancu kalau kita lihat, apalagi dengan statement-statement dari para petinggi BOE juga akan sangat-sangat dibutuhkan apakah pandangan mereka terkait dengan suku bunga negatif akan terjadi apa tidak. Oke, kemudian di grafik keempatnya sendiri, nah ini yang saya ingin warning kepada Anda. Kemarin saya sudah tandai 1, 2, 3, 4, 5 dan 5-nya ini sekarang sudah tersentuh di zona trend channel. Ya, resistant trend channel. Jadi saya ekspektasinya apa? Ekspektasinya sebetulnya dia terkoreksi dulu, baru nanti dia terpantul. Tapi sayangnya dari kemarin pantulannya juga tidak terlalu maksimal ya, karena kemarin kita nantikan di area ini 1.390. Nah, sekarang karena dia sudah spike lebih tinggi, otomatis ini adalah wave kelimanya, berarti yang kita nantikan adalah ABC. ABC, bisa saja A-nya sampai titik ini atau hanya sampai ini ya 1.4011, kemudian dia terpantul sebagai B terbatas, kemudian C-nya dia akan turun. Nah, tapi kalau misalkan dia jauh lebih dalam sampai sini, ya ini tinggal di sini apakah dia akan tembus atau dia pantul lagi? Ya berarti kalaupun dia pantul, berarti ini adalah A, ini adalah B, lalu kemudian ini adalah C. Dan C lah yang akan menembus zona trend channel tersebut. So, untuk hari ini pound sterling saya lebih prefer untuk melakukan sell on pullback atau sell on rally karena kan area ini sudah mengalami kenaikan yang cukup magnificent. Jadi hati-hati, 1.4075, 1.4090 saya rasa sudah cukup untuk lakukan sell, dengan target pertama adalah 1.4035, kurang lebih sedikit di atas area ini, dan target kedua adalah 1.3980, kurang lebih area penurunan kemarin ya. Dan di area sini mungkin nanti Anda bisa pertimbangkan untuk buy secara ringkas atau secara ketat, karena kemungkinan nantinya dia akan kembali menguji area support dari trend channel. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodata. Technical View Euro USD 23 Februari 2021 jam 12.04 waktu Indonesia bagian Barat. High 1.2176 dan low 1.2157. Running price 1.2170. Congratulations, akhirnya dia menembus zona neckline. Tapi lagi-lagi saya ingatkan, hati-hati. Saya khawatir terjadi kejadian yang pernah dialami di tanggal 16 Februari. Ya, saat itu dia sempat menembus zona neckline ya di 1.2140, lalu kemudian tertingginya mencapai 1.2168, lalu kemudian di pertengahan malam tergelincir dan ditutup dengan bearish candle. Ya, artinya kembali di dalam atau di bawah zona neckline tersebut. Nah, kali ini pun hampir sama, walaupun kejadian kemarin sangat menggembirakan karena walaupun dia sempat tail sampai area bawah, kita sempat melakukan area buy di situ, lalu kemudian dia spike sampai zona 1.2173 atau 68. Ya, ini mirip ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah kali ini dia sanggup untuk melewati apa tidak adalah 1.2173. Karena sampai detik ini di jam 12 siang hari kita masih melihat area tertinggi di 1.2176 dan area terendah 1.2157. Agak riskan, agak
mencurigakan karena pola pergerakannya seperti ogah-ogahan atau enggan untuk mengalami spike lebih lanjut. Padahal kalau ini berhasil dilewati, maka target dari inverse head and shoulder sendiri itu adalah setinggi atau sedalam bagian head, which is kalau misalkan kita ukur dari areal ini, kita akan mendapatkan area kenaikan seharusnya akan mencapai zona 1.2316. Ya, target utama dari inverse head and shoulder tersebut berada di 1.2316. Dengan catatan 1.2220 juga akan menjadi tameng 50% arealnya. Nah, berarti kalau demikian potensi ini masih tetap tanda tanya dan juga menjadi PR utama kita. Kalau misalkan di sustain, otomatis besok kita masih lihat ada kenaikan. Tapi itu pun kalau kita lihat dari data ekonomi dari Jerman cukup baik, lalu kemudian ekspektasi dari ECB pun sebetulnya tidak ada perubahan yang cukup aneh gitu ya. Jadi kemungkinan potensinya penguatan ini lebih kepada faktor pelemahan US dollar. Nah, nanti malam testimoni Powell itu akan sekaligus menggigit area tersebut. Jadi kalau misalkan pelemahan masih tetap terjadi di US dollar, ini bisa saja terjadi spike. Tapi sayangnya di grafik H4 pola ini kemarin sudah saya sempat sampaikan di live streaming, di mana area biru resisten 1.2168, 1.2173 dan juga termasuk area trend line. Ya, ini adalah megaphone resisten di area 1.2195. Itu akan sangat membahayakan. Jadi teritori ini hati-hati. Ekspektasinya sebetulnya ada dua hal yang bisa dilakukan, yaitu dia turun dulu, at least maksimum 1.2100 atau mungkin minimum 1.2140. Barulah di sini dia akan spike dan itu bisa kita anggap zona buy karena jauh lebih imbang atau lebih panjang daripada area resisten. Tapi kalau sekarang agak cukup riskan. Itu sebabnya kenapa saya mengasumsikan dia biarkan dia spike terlebih dulu. Nanti di area 1.2190 atau 80 ini akan terjadi rejection. Dan ini dikaitkan dengan apa yang terjadi di daily chart. Meskipun dia tembus neckline, tapi karena areal ini masih cukup mengganggu, saya rasa untuk hari ini saya lebih cenderung melakukan sell on pullback 1.2190 ataupun 1.2205 dengan target pertama 1.2135 dan target kedua 1.2080. Stop loss kurang lebih 1.2260. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.